Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang fungsi if dalam spreadsheet. Biasanya ini digunakan dalam Excel. Ya. Jadi kita mulai saja. Apa itu fungsi if? Fungsi if dalam spreadsheet berguna untuk menentukan pilihan apa yang akan ditulis di kolom perintah tersebut berada, yang akan menghasilkan kondisi true dan false saja, sehingga spreadsheet hanya akan menentukan pilihan hasil salah satu dari dua pilihan yang ada terhadap kondisi yang diuji. Nanti kita akan lihat bagaimana implementasi dan contohnya. Oke. Bentuk umumnya bagaimana? Perintah if ditulis di sel yang ditulis dengan hasil pengujian, yang di sel yang akan ditulis dengan hasil pengujian yang dilakukan. Ini adalah bentuk umumnya. Jika if dalam bahasa Indonesia, jika sebuah kondisi terpenuhi, jika kondisi ini benar atau kondisi yang ditetapkan itu terpenuhi, maka yang akan dilaksanakan adalah pilihan 1. Tapi jika salah, maka yang akan dilakukan adalah pilihan 2. Jadi kondisi if ini hanya bisa menguji dua kondisi, menghasilkan dua kondisi, yaitu pilihan 1 dan pilihan 2. Pemisahnya ini tergantung kepada software yang kita gunakan, setting dari komputer kita. Ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Jadi itu tergantung kepada setting. Dan if ini harus diawali dengan tanda sama dengan. Apakah boleh dengan tanda tambah? Jawabnya boleh. Cuma kalau dengan tanda tambah atau tanda kurang, itu nanti bisa terjadi kerancuan antara perintah yang akan kita berikan dengan notasi yang akan dilakukan. Jadi itu sebaiknya dihindari menggunakan tanda aritmetika selain sama dengan. Alasannya, seandainya misal kita akan menjumlahkan sebuah angka, tambah min 10. Nah, bagaimana cara menulisnya? Sudahlah tambah min lagi. Jadi sebaiknya notasi ini menggunakan diawali dengan sama dengan. Ini berlaku untuk semua perintah di Microsoft Excel. Oke, kita lanjut. Contoh pemakaian. If A1 sama dengan 1, titik koma, benar, titik koma, salah. Artinya apa nih? Jika sel A1 nilainya adalah 1, maka akan ditulis benar. Tapi jika sel A1 nilainya bukan 1, maka akan ditulis salah. Ya. Jadi di sini if hanya akan menghasilkan dua kondisi, yaitu benar dan salah. Di sini saya ulangi lagi, jika A1 sel A1 isinya adalah 1, maka ditulis benar. Tapi jika sel A1 isinya bukan 1, maka ditulis salah. Nah, tanda petik di sini pakai tanda petik, di sini tidak. Di A1 sama dengan 1-nya nggak pakai tanda petik. Apa bedanya? Ini menandakan, tanda petik 2 ini menandakan bahwa ini isinya bukan angka. Kalau seandainya ini berisi 3 tapi diberi tanda petik,
maka dia dianggap bukan angka. Tipe datanya bukan angka, tapi berupa karakter, bukan bilangan. Jadi, seandainya 3 yang diberi tanda petik ditambah 3 yang diberi tanda petik, hasilnya bukan 6, tapi 3. Karena dia dianggap bukan angka. Nah, itu dia. Tapi kalau seandainya 3 ditambah 3 tanpa tanda petik, hasilnya adalah 6. Tapi 3 dalam tanda petik ditambah 3 dalam tanda petik, hasilnya adalah 3. Jadi itu bedanya diberi tanda petik dengan tidak diberi tanda petik. Oke, lanjut. Nah, ini adalah perintah if dari Excel online. Saya kopikan. Di sini bentuknya if, ekspresi logika. Artinya ini adalah ekspresi sebuah pemilihan kondisi. Jika logikanya benar, maka dia akan melaksanakan perintah yang ini. Tapi jika logikanya ini tidak terpenuhi, maka yang akan dilaksanakan adalah nilai jika false. Contoh, jika sel A2 sama dengan FOO, maka ditulis A2 is FO. Kalau tidak FO isinya, maka ditulis A2 is not FO. Dan penulisan ini bukan di kolom A2. Bukan di sel A2. Bisa di sel A3 atau A4 atau di sel lainnya. Nah, ini penjelasannya seperti penjelasan saya tadi, yaitu ekspresi logika itu apa, kemudian nilai jika true itu apa, dan nilai jika false itu apa. Oke, kita lanjut. Bagaimana jika menguji 3 pilihan atau lebih? Bisa enggak? Jawabnya bisa. Ya. Untuk membuat pengujian terhadap 3 pilihan atau lebih, bisa dilakukan yaitu pada pilihan salah dilakukan pengujian lagi. Jadi di di sininya kan ada nilai jika true dan nilai jika false. Nah, pada nilai jika false-nya ini dilakukan pengujian lagi. Nah, kita lihat. Jika pilihannya ada 4, maka jika false di posisi false yang ketiga, itu dilakukan pengisian data untuk 2 pilihan terakhir. Dan begitu seterusnya. Kita lihat contoh. Ini. Di sini sel A1 jika berisi 1, ya, maka tulis 1. Jika berisi 2, maka tulis 2. Jika berisi 3, maka tulis 3. Kalau tidak betul ketiga-tiganya, maka tulis 4. Jadi, jika ini berisi angka 1, maka di sini akan ditulis 1. Jadi, yang di atas ini adalah perintahnya, yang di sini hasilnya. Ya. Jadi, perintah ini ditulis di kolom B, di sel B1. Yang kita uji adalah sel A1. Nah, kita lihat. Jika A1-nya berisi angka 1, maka ditulis 1. Di sini, di contoh ini, yang pertama kebetulan ada angka 1, maka ditulis 1. Dan di contoh kedua diisikan di kolom yang sama, diisi angka 2, maka akan ditulis 2. Dan di contoh ketiganya kebetulan tidak nampak. Nah, di contoh ketiganya saya isikan 4. Di kolom A1-nya saya isi 4.
maka akan ditulis M4. 3-nya gimana? Karena nggak muat, maka saya tidak menyertakan contohnya. Jadi begitulah kira-kira penggunaan logika if ini di dalam spreadsheet. Apakah pengujian ini bisa terhadap huruf? Jawabnya bisa. Tergantung penulisan sama dengannya ini. Kalau huruf atau karakter, kita harus menulisnya dalam tanda petik. Itu saja. Jika kolom A1-nya berisi huruf apa misalnya, ditulis dalam tanda petik. Jadi yang membedakan data itu huruf atau angka hanya dengan menggunakan tanda petik seperti ini. Tanda petik kalau dia merupakan sebuah huruf, harus diapit oleh 2 tanda petik. Kalau tidak, kalau dia berupa angka, maka tanda petiknya dihilangkan. Oke, saya rasa untuk saat ini begitu saja. Mungkin di lain waktu kita lanjutkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.